Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Ovi Selvia, NPM 1804041111 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai manajemen syariah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengabu Ibu Hermanita. Bab 6. Sistem Informasi Pemasaran. Informasi pemasaran, setiap pimpinan perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan polisi dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan menentukan polisi dan strategi yang baik, seseorang pemimpin perusahaan dibutuhkan informasi yang tepat dan lengkap. Informasi yang tepat adalah informasi yang isinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Penyampaiannya tepat pada waktu atau saat yang dibutuhkan dan disampaikannya tepat pada tempat atau tujuannya, yaitu orang atau pimpinan yang membutuhkannya. Informasi yang lengkap adalah informasinya menyeluruh, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak ada yang kurang. Arti dan peranan informasi pemasaran. Yang pertama yaitu sering kita dengar bahwa terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rencana, karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, sebenarnya ada 3 alat pemimpin, yaitu informasi, alat untuk pengelolaan dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, dengan demikian kita melihat bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam memimpin perusahaan, karena informasi sebagai input bagi pengelolaan dan menganalisis untuk mengambil keputusan. Informasi adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Dalam informasi tercakup data atau fakta mengenai kondisi atau keadaan yang berlaku, baik yang sedang atau telah terjadi. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data dan fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Manajer pemasaran harus mengambil resiko bila informasi pemasarannya tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam pengambilan keputusan, dan masalah ini akan tetap selalu ada. Ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, penjabat pemimpinnya dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Dengan demikian, penjabat pemimpin dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dan dari dekat. Bila pertumbuhan perusahaan maju pesat menjadi lebih besar, maka meningkatlah kerumitan yang dihadapi dalam kegiatan personal perusahaan, sehingga para pemimpin sebagai pengambil keputusan tidak dapat lagi berhubungan langsung dan segera dengan pihak pertama, yaitu para pembeli dan distributor atau dealer. Informasi yang dibutuhkan tidak seluruhnya bersumber langsung dari tangan pertama, sehingga peranan kedua sangat dibutuhkan. 7. Pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran adalah kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpanan dan penentuan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusun rencana pemasaran berikutnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran atau suatu organisasi perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya dan organisasi atau pemasaran khususnya. Perencanaan pemasaran merupakan
melakukan penentuan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan diharapkan. Agar pelaksanaan kegiatan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dilakukan pengendalian. Ruang lingkup pengendalian pemasaran, yaitu seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran, bertanggung jawab atas yang pertama, pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan organisasi bidang pemasaran. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Pelaksanaan dan tugas tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan untuk menganalisis informasi dalam rangka menilai, mengecek, dan memonitor hasil prestasi yang telah dicapai. Hal sering tersebut sebagai pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran dilakukan terhadap volume penjualan, usaha atau kegiatan pemasaran, efisien dan rentabilitas pemasaran. Berdasarkan apa yang dikendalikan, maka lingkup pengendalian pemasaran mencakup 1. Pengendalian efektivitas program pemasaran, 2. Pengendalian strategis pemasaran, 3. Pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran, 4. Pengendalian efisien pemasaran. 8. Audit pemasaran. Audit pemasaran yaitu setiap pemimpin puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam pembijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi auditing adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analisis untuk membandingkan efektivitas dan efisien hasil pelaksanaan atau suatu kegiatan atau objek tertentu. 5 jenis audit, yaitu yang pertama audit keuangan, yaitu menganalisa dan penilaian sistem akuntansi dan sistem laporan keuangan atau perusahaan. Yang kedua, filsafat manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Yang pertama, konsep produksi adalah falsafah yang mengatakan bahwa konsumen yang menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada meningkatkan efisien produksi dan distribusi. Yang kedua, konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya menaruhkan tenaganya untuk mengeluarkan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga, konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan, kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Yang keempat, konsep pemasaran. Falsafat manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan keinginan dari pasar sarana dan menyampaikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibanding dengan pesaing. Bab terakhir, yaitu penelitian dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi. Dalam tulisannya yang dimuat di situs DM Review menegaskan kembali mendapat Kotler dan Armstrong bahwa tidak ada satu cara yang unik untuk melakukan segmentasi, walaupun tidak ada satu cara yang untuk
Melakukan segmentasi bukan berarti segmentasi dapat dilakukan secara sembarangan. Levy 2001 berpendapat bahwa segmentasi yang baik harus mudah dipahami, memiliki cukup segmen, relevan dengan tujuan segmentasi, dan memberikan cukup informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Pendapat lain datang dari Trout dan Ries. Mereka berpendapat bahwa setidaknya ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kebaikan segmentasi pasar. Keempat kriteria yang digunakan oleh Trout dan Ries adalah kebutuhan dari suatu segmen sama atau cenderung sama. Kebutuhan antara segmen dapat dibedakan dengan tegas. Segmen-segmen yang dihasilkan harus dapat didefinisikan dan dapat dijangkau keadaan pasar yang sebenarnya. Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam dunia pemasaran, segmentasi digunakan untuk membagi pasar dan besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif melalui produk dan layanan yang unik sesuai kebutuhan pasar. Menurut Kotler dan Armstrong 2004, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar keadaan kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan melayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan sebagai pembeda antara lain adalah geografis, demografis, psikologis, atau gaya hidup dan perilaku. Variabel-variabel segmentasi pasar Kotler dan Armstrong 2004. Yang pertama, segmentasi geografis, yaitu bangsa, negara, daerah, kota, dan lingkungan. Yang kedua, segmentasi demografis, yaitu umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Yang keempat, segmentasi perilaku, yaitu pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumsi terhadap suatu produk. Segmentasi psikografis tidak semata-mata didasarkan pada gaya hidup,